Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafif Al-Razak dari kelas 10 TKJ. Di sini saya mau membagikan cara men-setting atau mengkonfigurasi router ke internet menggunakan wireless. Nah, oke. Nah, jadi ini untuk topologinya ya seperti ini. Jadi kita hubungkan internet ke router mikrotik ya. Jadi dari router mikrotik itu kita bisa mendapatkan sebuah internet wireless dengan cara wireless ya, bukan bukan dengan cara internet gateway atau apa itulah. Jadi dengan cara wireless dengan memasukkan IP-nya ya. Oke, jadi itu untuk tahap pertama di video ini. Jadi masih ada banyak lagi ya. Masih ada memblokir lab dan ruang kelas, dia bisa ping ke router ya. Membuat network ruang kelas untuk klien handphone seperti itu semacamnya. Ada juga blokir klien kelas, dia bisa mengakses kompas.com dan lain-lain ya yang ada di topologi ini. Jadi mungkin langsung aja ya, tidak ada yang bisa saya jelaskan lagi di sini ya. Itu pertama kita menghubungkan router mikrotik ke internet dulu. Oke, let's go. Nah, oke. Setelah itu dan juga saya akan menjelaskan apa itu IP farewell dan apa itu NAT, apa itu layar 7 protokol, apa itu address list ya semacam lah ya. Nah, dimulai dari fitur firewalls, sorry. Nah, jadi fitur firewall itu adalah sistem yang berfungsi sebagai alat keamanan jaringan untuk mencegah akses tidak sah terhadap jaringan serta menyediakan fungsionalitas network address translation. Jadi untuk memblokir suatu internet atau suatu web yang kita tidak boleh kunjungi lah semacam itu, untuk memberi batasan lah. Nah, ada juga NAT. NAT atau disebut juga dengan Network Address Translation bertugas untuk melakukan perubahan translation dari sebuah paket data yang merubah IP address private menjadi IP address public dengan opsi yang dapat dipilih pada action masquerade, maka otomatis IP address private akan menjadi IP address publik. Oke, itu untuk NAT. Untuk layer 7 protokol itu adalah sebuah metode untuk mencari pola dalam ICMP atau TCP ataupun UDP stream atau istilah lainnya rejects pattern. Nah, itu untuk layer 7 protokol. Oke, ada lagi ya. Oh, untuk fitur rule lah, untuk terakhirnya ya. Fitur rule itu untuk fitur rule itu biasanya untuk melakukan kebijakan boleh atau tidaknya sebuah traffic yang ada di dalam jaringan. Identiknya itu accept atau enggak, di drop atau drop ya gitu. Jadi seperti ada yang ada di video saya ini ya nanti. Oke, mungkin segitu saja sih untuk penjelasannya. Segitu saja. Jadi langsung aja kali ya kita ke konfigurasi pertamanya. Oke. Oke, untuk pertama-tama kalian buka Winbox kalian untuk mengakses mikrotik router board kalian ya. Nah, di sini saya oke udah login. Nah, di sini kalian ini sih terserah sih mau ganti nama atau tidak ya. Jadi saya ganti nama aja karena disuruh ya untuk menandakan ini tugas saya gitu. Nah, yang pertama-tama kalian pergi ke interface, lalu double klik di Ether 2, lalu ganti dengan nama LAN ya. Klik apply lalu oke ya. Oke, setelah itu kalian langsung saja ke wireless. Sebentar.
Oke, langsung aja ke wireless, centang pada WLAN satunya ya. Lalu kalian pergi ke security profile, klik tambah. Nah, di situ kalian ganti namanya, terserah kalian saja. Seperti saya di sini namanya itu Semakom. Oke, itu nama sekolah saya. Oke. Lalu centang WPA PSK dan WPA P2 PSK. Lalu beri password sesuai dengan eh apa sih? Sesuai dengan WiFi yang kalian ingin gunakan ya. Seperti saya sini passwordnya sesuai dengan WiFi yang saya ingin gunakan. Nah, di situ setelah udah kalian klik dua kali aja, lupa. Nah, pada WiFi interface lalu klik dua kali pada WLAN 1, ubah nama WLAN 1 menjadi WLAN 1 internet. Lalu kalian pergi ke wireless lalu ubah modenya menjadi station ya. Nah, sekalian pergi aja ke bawah kanan pojok, itu scan yang namanya. Nah, di situ kalian pilih WiFi yang ingin kalian pakai. Nah, di sini saya. Nah, untuk kalian memakai WiFi yang banyak usernya ya, kalian harus mencari apa sih, frekuensi yang benar-benar kosong atau benar-benar sedikit gitu untuk memperlancar jaringan ke routernya seperti itu ya. Nah, untuk mencarinya kalian tinggal ikuti video ini aja ya, saya beri ininya. Nah, kalian pergi aja ke free usage di bawah scan ya. Nah, oke, di bawah scan klik aja lalu pakai start. Nah, di sini kalian pilih aja nih yang mana yang sepi. Nah, di sini saya contohkan saja yang paling sepi kan di sini 2472 ya nih. 0,0 nih malahan. Kalian stop aja atau X gitu. Kalian pilih, oh ya, security filenya jangan lupa Semakom ya yang kalian sudah buat tadi. Kalian tinggal pilih frekuensinya 2472 sesuai yang kalian pilih sih, soalnya sih random ya nomornya. Lalu kalian pergi ke DHCP client, pilih pilih WLAN 1 internet. Nah, di sini statusnya udah itu ya. Nah, kalian ke IP address lalu tambahkan saja IP 192.168.40.1/24 ya, dan terhubung ke WLAN 1 Ether 2 LAN. Apply lalu oke. Nah, setelah itu kalian ke DHCP server ya. Langsung aja pilih di Etherlan 2. Lalu klik next aja sih di sini mah. Oke, setelah selesai kalian pergi saja ke IP lalu firewall. Nah, sekarang pilih ke NAT lalu klik plus saja. Nah, C-nya itu SRC ya. SRC NAT. Out interface-nya itu di WLAN 1 internet ya. Nah, di sini actionnya itu square. Ini lalu apply lalu oke. Nah, sini kan belum ada networknya ya. Kalian pilih aja ke ini ya. Seperti di video, change adapter option. Lalu enable disable aja agar muncul sih ini. Tapi kalau yang udah muncul mah jangan sih. Nah, sini akan disconnect nggak apa-apa. Ini karena emang mencari ini ya internet. Oke, di sini sudah kelihatan logo internetnya. Di sini saya coba saja ke YouTube ya, mungkin YouTube. Oke, di sini. Nah, YouTube-nya sudah ya, udah berhasil kebuka, berarti sukses yang pertama. Untuk yang pertama kita sukses ya. Nah, di sini saya ingin di sini langsung pada bagian kedua itu kita akan mengkonfigurasikan jaringan ruang kelas WiFi. Seperti apa ya? Contohnya itu mengakses di handphone kita atau di tablet atau di manapun itu. Di laptop pun bisa mungkin ya. Bisa. Oke, langsung aja ke tutorial. Oke, langsung saja ke konfigurasi keduanya itu membuat WiFi ruang kelas ya. Jadi pertama-tama kalian pergi saja ke
ke IP. Sebentar. Oke, pertama-tama kalian pergi ke wireless, lalu ke tambah, lalu virtual. Nah, di sini kalian ketik WLAN 2, saya sih ruang kelas ya, opsional aja ini. Nah, di wireless, di tab wirelessnya kalian ubah aja menjadi AP bridge. Untuk SSID-nya terserah kalian. Saya di sini ruang kelas PIP ya. Ruang kelas PIP. Oke. Setelah itu apply lalu oke. Oke, setelah itu kalian pergi aja ke IP DHCP server. Sebentar, ini agak ngeblank ya. Oke. Oh, sorry. Mas saya ke IP address. Langsung aja kalian tambahkan IP-nya itu 10.10.10.1/24 ya, seperti di video sih. Ikutin aja seperti di video. WLAN internetnya itu WLAN 2 ruang kelas. Oke, interface-nya ya maksudnya. Apply lalu oke ya. Oke, di situ sudah. Di sini kalian ke IP lalu DHCP server. DHCP server, interface-nya kalian ganti ke WLAN 2, lalu next saja. Oke, sudah ya. Nah, sini saya ngetes aja sih apakah bisa atau tidak. Oke, di sini saya langsung aja tes di HP saya apakah bisa atau tidak. Oke, di sini masih ada ya ruang kelas PIP yang tadi saya sudah buat. Langsung aja cek internetnya apakah berhasil. Oke. Oh, berhasil ya, di sini bisa nonton YouTube juga. Oke, di sini bisa nonton YouTube, berarti konfigurasi kedua kita sukses. Berarti sekarang ke konfigurasi ketiga, yaitu mengkonfigurasikan memblokir lab atau komputer kita dan ruang kelas itu tidak bisa ping ke router. Jadi nggak bisa ngeping ke router ya. Oke, langsung aja kita ke langkah-langkahnya. Oke, pertama kalian pergi ke IP lalu firewall, lalu kalian ke fitur rule, lalu kalian klik aja tanda plusnya. Kalian untuk chainnya kalian ubah menjadi input ya, dan protokolnya itu protokolnya itu ICMP. Nah, lalu add action ya, jangan lupa di drop ya. Lalu klik aja apply lalu oke ya. Ini kalian tuliskan saja komen seperti yang kalian inginkan sih. Seperti saya di sini video ini itu tidak bisa ping ke router. Klik oke saja ya. Nah, lalu kalian pergi aja ke CMD, kalian coba nih ya apakah berhasil atau tidak kalian ngeping. Seperti saya di sini. Sorry, ini malah 12 nih. Bentar ya, bentar. Mana nih? Lama amat. Sorry. Saya belum sadar nih kayaknya. Oke. Mana nih? Nah, oke. Sini saya ganti lagi ya, sorry. Agak tipu. Oke, apakah berhasil ngeping? Oke, berhasil ya. Di sini RTO, request timeout, berarti konfigurasi ketiga itu berhasil. Nah, di sini terlihat. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu kita mengkonfigurasi atau memblokir lab tidak bisa mengakses detik.com ya. Di sini kita iya ya, detik.com. Oke, pertama-tama itu kalian harus mencari IP dari si website tersebut ya. Nah,
Oh ya, sebelum itu pertama-tama kalian pergi ke IP firewall lalu address list ya. Nah, di sini untuk mencari IP-nya itu kalian pergi aja ke CMD, lalu ketikkan nslookup nama website yang ingin kalian blokir. Di sini saya detik.com aja. Sorry typo. Oke, di sini dapat IP-nya itu bukan yang di atas ini ya, bukan, sorry. Tapi yang ada di bawah non outside answer. Oke, di sini ada 2 IP yang harus kita blokir. Di sini kalian copy aja sih langsung. Di sini dengan name-nya itu detik.com. Lalu kalian pastekan aja IP-nya. Klik apply lalu oke. Nah, begitu lagi aja saja. Detik.com buat lagi ya dengan IP yang kedua yaitu yang tadi mana nih? Salah. Kok sebentar ada ini. Oke, yang kedua itu 203 ya awalnya. Jadi copy aja. Lalu kalian pastekan saja di addressnya, lalu apply dan oke. Setelah itu kalian pergi ke IP firewall lagi sih, ke feature rules ya. Kalian klik tambah aja lagi. Untuk generalnya itu kalian pilih di forward. Search addressnya itu di IP kalian ya. Di 40.0/24. Nah, untuk search addressnya DST DST addressnya itu kalian detik.com aja, pilih detik.com. Nah, jika sudah oh ya, untuk actionnya juga ya, lupa. Actionnya itu oh ya, action. Actionnya itu kalian pilih di drop aja. Klik apply lalu oke. Di sini langsung saja di tes. Oke, langsung saja di tes ya. Kita pergi ke detik.com di browser kalian. Nah, di sini nggak bisa ya tuh. Tidak bisa berjalan nih detik.com-nya. Tidak bisa memuat lah. Sebagai pembuktian ya, apakah ini konfigurasi kita itu berhasil atau tidak. Ini kita berhasil mengkonfigurasikan. Nah, di sini saya juga iseng-iseng mau ngeping ke detik.com nih, apakah bisa atau tidak. Nah, di sini ternyata detik.com-nya juga tidak bisa ya. Apakah ini? Saya nggak tahu sih ngeping detik.com ini berpengaruh atau tidak sih. Tapi oke, karena sudah berhasil tidak bisa dibuka, jadi settingan kita berhasil ya, konfigurasi saya berhasil. Nah, untuk selanjutnya itu memblokir PC kita tidak bisa mengakses situs sekolah ya. Di sini bisa situs macam-macam ya. Kalian klik IP firewall di tab feature rules. Nah, chainnya itu forward. Nah, di sini saya akan memberitahukan apa itu forward, input dan output. Nah, forward adalah fitur yang berfungsi agar server yang ada di LAN dapat diakses melalui internet publik gitu ya. Nah, ada juga itu input. Apa itu input? Input itu digunakan untuk memproses traffic paket data yang masuk ke dalam router melalui interface yang ada di router dan memiliki tujuan IP address berupa IP yang terdapat pada router. Nah, untuk selanjutnya itu output itu digunakan untuk memproses traffic paket data yang keluar dari router, dengan kata lain merupakan kebalikan dari input. Jadi
traffic yang berasal dari dalam router itu sendiri dengan tujuan jaringan publik maupun jaringan lokal ya. Nah, itu saja untuk penjelasan dari forward, input dan output. Jadi mari kita lanjut ke cara konfigurasinya ya. Oke. Search address-nya itu search IP di komputer kalian ya. Nah, cara melihatnya itu gimana? Nah, nanti saya kasih tahu nih. Sebentar ya. Di sini kalian pergi aja ke mode Open Network dan Internet Setting, Change Adapter Option, lalu klik status, klik kanan lalu status, lalu klik detail. Nah, di sini IP saya itu 40.254. Jadi langsung aja kalian ketikkan sesuai yang ada di sana ya. 192.68.40.254. Klik sebentar. Oke, lalu advance-nya itu di kontennya ya. Di sini kalian masukkan aja Smacom ya. Lalu kalian pergi ke action, drop lagi aja. Oke, lalu apply dan oke. Nah, di sini saya coba aja langsung ya di Smacom, di website yang sudah saya mau blokir gitu. Nah, di sini saya mau membukanya dan oke. Nggak bisa dibuka ya, seperti yang kalian lihat di sini masih berjalan loading gitu. Gimana? Oke, masih loading juga nih. Sebagai pembuktian aja sih ini mah. Ini saya ketik aja nih. Ini sorry ya, ada yang isengin ya. Pilih Smacom. Apa ini? Kok tipe Smacom? Masih tidak bisa dibuka ya. Oke. Nah, di sini sebagai pembuktian kita buka YouTube, apakah bisa atau tidak. Nah, di sini YouTube masih bisa, berarti kita sudah berhasil memblokir Smacom ya. Jadi Smacom itu tidak bisa dibuka. Hal yang berbau dengan nama Smacom itu tidak bisa dibuka ya, sesuai yang kalian tuliskan di kontennya, seperti itulah. Nah, itu sudah berhasil. Nah, kita langsung aja ke konfigurasi kedua, itu mengkonfigurasikan memblokir klien WiFi ruang kelas tidak bisa mengakses kompas.com melalui layer 7 protokol. Nah, kalian langsung aja pergi ke IP farewell, lalu layer 7 protokol, lalu tanda plus aja. Nah, di situ kalian namain saja website yang ingin kalian namakan. Di sini saya pakai Kompas saja sebagai contoh, di sini kompas.com. Lalu kalian ketikkan ini ya, seperti kode sih ini ya, atau nama lah bisa dibilang. Karena reg XP nya itu kalian isikan seperti di sini sudah muncul. Oke, kalian isikan saja nama perintah di bawah ini ya, seperti ini. Oke, lalu apply, lalu oke ya. Setelah itu kalian ke IP lalu firewall lagi aja. Di sini kalian pergi ke fitur rules, lalu di generalnya itu kalian pilih forward lagi aja. Di search address itu kalian pergi ke 10.10.10.0/24. Nah, di advance nya di search address layer 7 protokol, sorry. Kalian pilih kompas.com. Nah, di actionnya kalian pilih drop, lalu apply dan oke. Nah, jika sudah, kalian cek saja di HP ataupun
apapun itu yang kalian hubungkan di wifi ruang kelas yang tadi kita sudah buat. Nah, di sini saya cek aja langsung ke detik.com kompas.com, sorry. Di sini langsung aja buka. Oke, nggak bisa ya, kita sudah memblokir website kompas.com agar tidak bisa terbuka gitu ya. Jadi konfigurasi kita ini berhasil. Jadi kita akan mengkonfigurasikan selanjutnya, yaitu mengkonfigurasi log apa ya, kayak semacam mencatat klien lapping website belajartech.com. Nah, itu seperti itu, mencatat apa sih, mencatat ping sih, mencatat usernya ya, yang mengakses belajar suatu website ya, itulah pokoknya itu namanya. Jadi kita langsung aja ke konfigurasinya. Kalian langsung aja pergi ke IP firewall. Oke, setelah kalian di firewall ya, kalian pergi ke fitur rule, lalu klik tanda plus. Nah, untuk chainnya itu tetap di forward. Nah, search addressnya itu 192.168.40.1/24 ya. Dan di advance-nya 40.0 ya. Maaf, kesalahan teknis. Nah, protokolnya di ICMP. Untuk actionnya pilih di log. Nah, lognya itu di checklist ya. Nah, log prefixnya itu kalian ketikkan saja belajartech.com, website yang ingin kalian pakai gitu ya. Lalu klik apply dan oke. Nah, untuk melihatnya itu kita itu sebenarnya bisa sih mau ngeping atau ngeping sih sebenarnya sih. Nah, sini saya bingung juga. Nah, jadi saya pergi ke Edge aja, Microsoft. Nah, untuk mengecek berhasil atau tidaknya, kalian bentar nih, ikuti saya video ini sih. Oke. Ini kalian pergi saja ke Winbox-nya. Aduh, ini kok nge-lag ya? Yang nih. Aduh. Nah, oke. Jadi kalian pergi aja ke menu ini ya, lognya atau sudah, saya ngeping dulu CMD ya. Ini ping belajartech.com. Sorry, typo. Oke, sudah ngeping, kita lihat.
apakah berhasil atau tidak. Nah, kalian pergi aja ke menu log ya, di sebelah di bawah file. Oke, di situ ada ya IP kita tuh 40.254. Oke, berarti berhasil ya untuk ininya. Konfigurasinya berjalan dengan lancar ya. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya mau undur diri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.